Oke, saya lanjut lagi pembahasannya ya. Jadi kalau kita kembali lagi kepada observasi apa yang terjadi pada kondisi resonansi, ini perbedaan utama dari sistem yang mengalami resonansi kalau damping dipertimbangkan dengan damping tidak dipertimbangkan. Di gambar ini saya memperlihatkan efek deformasi total dari sebuah single degree of freedom ketika beresonansi dan terlihat efek dari dampingnya. Iya benar, deformasinya itu akan membesar seperti begini, seperti yang kita lihat di kondisi undamping, ya undamped. Ini dampingnya ada, ini salah ini juga, ini sebentar, ini adalah response of damped system to harmonic vibration ya. Ya, damping itu berpengaruh menahan besaran amplitudonya tidak mencapai tak terhingga. Jadi kelama-kelamaan deformasinya itu akan mencapai berapa besar amplitude yang terjadi yang diberikan oleh gaya luarnya. Namun demikian bisa saja misalkan ini kan sudah 10 kali lebih besar dari deformasi statisnya. Deformasi yang terjadi dibandingkan deformasi statis itu sudah 10 kali lebih besar. Nah, bisa saja bangunan tersebut tidak mampu juga menahan deformasi yang sudah semikian besar. Makanya dia gagal ya. Jadi benar memang damping itu akan menahan atau mengurangi resonansi dan amplitude yang dialami resonansi. Apalagi kalau misalnya kita perhatikan grafik ini, ya, ini masih dalam kondisi resonansi ketika W sama dengan Wn, ya, damping yang 1%, 5% dan 1%, amplitudonya itu jauh berkurang memang ya. Kalau misalkan hanya 1%, berarti dinamik itu kurang lebih 20 kali dari statis. 5% itu sekitar 8 dan 10% itu mungkin sekitar 5 kali dari deformasi statis. Tapi bisa saja walaupun dia 5 kali, bisa saja struktur kita itu tidak mampu lagi menahannya. Bisa saja terjadi keruntuhan ketika resonansi terjadi. Intinya di sini yang mau disampaikan, resonansi itu cukup besar deformasi yang terjadi dan dia nilainya dipengaruhi oleh damping. Semakin besar damping, resonansi, amplitude resonansi itu semakin kecil ya, itu yang hendak dipahami dari situ. Jadi dengan demikian kalau kita kembali lagi ke sini, ada hal yang penting yang hendak didiskusikan di sini. Jadi intinya adalah ke grafik ini, hubungan antara deformation response factor, yaitu rasio antara dinamik dan statik bila dibandingkan dengan rasio omega terhadap omega n ya, yang tadi ada 3 zonasi. Zonasi yang pertama itu dipengaruhi oleh static deformation, lama-kelamaan kalau W-nya semakin kecil itu deformasi yang terjadi itu cenderung kepada statik, jadi tidak ada efek dinamisnya. Dan zonasi yang kedua adalah sebelah kanannya ini, itu cenderung dia nanti dinamiknya itu justru lebih kecil sehingga sistem degree of freedom itu bisa dikatakan hampir tidak bergerak. Ini ada satu efek yang bagus nanti yang aplikasinya dari efek yang dari zona yang kedua ini ya. Ketika W-nya itu cukup besar dibandingkan dengan Wn-nya. Dan yang ketiga, ini ada hal yang penting dari sini. Dengan kita tahu efek resonansi ini, nanti kita akan bisa mengobservasi berapa sih frekuensi alami sebuah sistem kalau dia kita getarkan mendekati frekuensi alaminya. Sehingga ketika kalau kita lakukan getaran ke sebuah bangunan dan bangunan itu kita perhatikan sudah mulai bervibrasi sangat besar, itu berarti getaran kita itu sudah mendekati getaran alami bangunan tersebut ya. Itu ada informasi yang penting bisa kita dapat dari situ. Dan di resonansi ini damping sangat berpengaruh ya. Dengan cara yang sama tentunya tadi itu adalah RD, deformation response factor, hubungan antara
deformasi dinamik dengan statis, dengan cara yang sama bisa juga kita dapatkan 3 hal, yaitu velocity response factor dan acceleration response factor. Ya, 3 hal dalam gempa itu selalu 3 komponen ini bisa kita kuantifikasi, dan kita bisa mendapatkan velocity itu dikalikan dengan RD dan rasio W terhadap WN. Kalau akselerasi itu adalah kuadratnya rasio tersebut dikalikan RD. Ya, itu ada hubungannya satu dengan yang lain. Kalau dapat satu, dapat 2 yang lainnya. Kira-kira begitu. Nah, implementasi yang penting dari harmonic vibration ini, mungkin saya masuk ke topiknya ini, adalah ketika kita mengetahui bahwa frekuensi alami bangunan tersebut bila bertemu dengan frekuensi alat penggetarnya atau force atau gaya yang menyebabkan bergetar, akan terjadi resonansi. Jadi itu suatu parameter atau suatu karakteristik yang menarik sebenarnya. Ingat di awal ketika kita membicarakan tentang free vibration, saya menyampaikan sebuah gedung bertingkat banyak yang saya perlihatkan berapa periode alaminya atau berapa frekuensi alaminya. Nah, bagaimana mendapatkannya? Salah satu caranya, kemarin saya bilang, bila bangunan tersebut dipasang instrumentasi untuk merekam vibrasinya ketika beban gempa atau angin bekerja, dan kemudian bisa dilihat dari situ fenomenanya berapa frekuensi alaminya. Nah, cara yang lain adalah dengan sengaja menggetarkan bangunan tersebut menggunakan vibration generator seperti yang terlihat di gambar ini. Jadi kalau kalian bayangkan di sini, ini bagian ini bisa saling berputar. Ini ada 2 bagian berputar berlawanan arah, ya, sehingga dia menyebabkan getaran pada bangunan di bawahnya. Kalau kita analogikan ini seperti, bayangkan saja mesin cuci ketika dalam proses memeras, itu getarannya cukup hebat sehingga kalau kalian berdiri di dekat mesin pencucinya itu, kemungkinan lantai itu akan bergetar dan kalian bisa merasakan getarannya. Jadi kegunaannya kemana? Ini yang penting. Sehingga kalau alat ini bisa kita mainkan frekuensinya atau periode getarannya, berapa banyak dia bergetar 1 menit, ya. Terus kita rubah dari kecil sampai besar, sampai suatu saat itu akan menyebabkan getaran yang hebat pada bangunan di bawahnya. Ngomong-ngomong, ini sedang ditempelkan kepada sebuah bendungan, ya. Jadi ini kelihatan air di sini. Ini kalau di bangunan bisa di lantai paling atas. Dan ketika frekuensi dari alat ini bisa kita naik turunkan, suatu saat dia akan hit atau mendekati frekuensi alami bangunan yang hendak kita observasi. Ketika terjadi resonansi, ingat ya. Nah, ketika terjadi resonansi, deformasi bangunan ini akan sangat besar, tapi jangan terlalu lama dibiarkan frekuensinya sama, cukup singkat sehingga kita bisa melihat observasinya. Itu kita bisa mendapatkan satu karakteristik yang penting dari sebuah bangunan adalah frekuensi alaminya. Jadi ini frekuensi penggetarnya bisa dinaik turunkan, ya, bisa diturunkan sampai suatu saat akan mendekati frekuensi alami dari bangunan yang hendak kita observasi tersebut, ya kan? Jadi katakan ini kita getarkan frekuensinya W-nya, ya, dari ini kan memiliki W nih, ini kan memiliki WN. Nah, W ini nanti kan bisa kita, seperti radio, tuningnya itu kan bisa kita kecilkan, kita besarkan. Jadi kita tambahkan nilainya, kita mulai dari frekuensi yang rendah, terus sampai suatu nilai tertentu sampai besar, ya, sampai suatu angka, misalkan berapa gitu. Dan di fase antara 0 sampai suatu nilai tertentu, tentunya di situ kan ada WN, ya kan, ada WN. Nah, ketika nanti struktur ini bereformasi hebat, ya, berarti kita sudah mencapai WN-nya, ya. Dan kemudian alatnya ini bisa kita ganti lagi frekuensinya supaya tidak sampai merusak bangunannya. Jadi ketika nanti kurvanya mencapai maksimum, kalau ini tadi RD-nya, ya, ini rasio W dibagi WN-nya,
Kalau dia mencapai makin lama dinamiknya makin besar, kemudian kita rubah lagi, itu nanti akan mendapatkan kurva seperti begini. Dan ketika kita melihat mengobservasi bahwa deformasi yang terjadi sama struktur kita cukup besar, itulah berarti kita sudah mendapatkan WN-nya. Ya, itu satu parameter yang bagus diketahui dari harmonic vibration. Jadi kira-kira seperti begini. Bentuk lebih rapinya ya. Jadi kalau misalkan kita melakukan pengujian di mana frekuensi WN ini kita naikkan terus, sementara WN ini kan satu faktor yang tetap ya, yang dimiliki bangunan, sehingga kita naikkan frekuensi WN ini sehingga rasionya semakin besar ya, kita ini rubah-rubah. Suatu saat nanti kita akan mendekati frekuensi alami dari bangunan tersebut. Karena kita tentunya ini sifatnya observasi, tidak kita biarkan seperti jembatan Tacoma Bridge tadi, kita biarkan lama, kita bisa kontrol frekuensinya alat ini. Begitu kita mencapai ini, kita langsung ganti lagi frekuensinya supaya dia tidak sampai kepada tak terhingga. Maka kejadian ini cukup cepat ya, sehingga kita dalam mencari berapa frekuensinya mungkin ini perlu dilihat dengan pelan-pelan. Nah, nilai yang tersebut itu adalah WN-nya ya. W sama dengan WN. Disinilah frekuensi alami dari bangunan yang sedang diobservasi tersebut ya. Jadi artinya kalau kita kembali ke Tacoma Narrow Bridge tadi, kalau misalkan jembatan tadi itu sudah mulai kelihatan bervibrasi dan kita bisa tuning ke frekuensi alami dari anginnya, kita playing God ini ibaratnya. Kalau kita bisa redakan anginnya atau ganti sedikit frekuensinya, nggak harus meredakan tapi mengganti frekuensinya, tentunya deformasi yang dialami jembatan tersebut tidak akan besar, dia akan turun seperti begini ya. Nah, dari sini, dari kurva resonansi amplitudo ini, kita bisa mendapatkan parameter penting lainnya, yaitu damping. Jadi kalau deformasi resonansi ini ini puncaknya ya, ketika W sama dengan WN, kita bagi dengan akar 2, kita mendapatkan nilai di kiri dan di kanan, kita katakan sebagai WA, dibagi dengan di sebelah kanan itu WB. Ya, WA dan WB itu apa? Kalau misalkan amplitudo resonansi ini kita bagi dengan akar 2, dapatlah garis ini, dan garis itu memotong 2 di kurvanya, yang kiri dan kanan kita katakan WA dan WB. Nah, itu kita mendapatkan dari penelitian, ternyata WB kurang WA kalau dibagikan dengan WN itu kurang lebih sama dengan 2 kali damping ratio. Ya, dengan kata lain, damping ratio itu bisa kita dekatin WB kurang WA dibagikan 2 WN. Dan inilah parameter yang penting dari sebuah single degree of freedom. WN-nya kita dapat, damping ratio-nya kita dapat, lengkaplah sudah pemahaman kita terhadap single degree of freedom tersebut. Kalau kita dapat WN-nya, kalau kita tahu berapa berat bangunannya ini, tentunya kita bisa tahu kekakuannya. Karena WN ini, ingat sekali lagi, bahwa WN ini adalah akar dari K per M kan. Jadi itu caranya kita melakukan identifikasi parameter K, M, dan damping ratio. Nah, kalau selama ini kita diskusinya adalah omega N atau omega A, omega B, yaitu circular frekuensi, dengan cara yang sama kita juga bisa menggunakan frekuensi alaminya FB dikurang FA dibagikan dengan 2 FN. Karena ingat sekali lagi, WN sama FN itu berhubungan dan juga dia berhubungan dengan TN. Nah, kita mau mendiskusikan soal ini kembali. Yang kemarin kita dapat frekuensi alaminya atau periode alaminya dari observasi menggunakan decay of motion ya, menggunakan persamaan ini kita mendapatkan damping rasionya 4%. Nah, di soal ini kita akan mencoba menghitung damping ratio yang sama dan frekuensi alami yang sama
dengan menggunakan pemahaman dari harmonic vibration yang akan saya bahas selanjutnya.